Itu dari 9 pohon tuh kita mendapat uang 21.600. 21.600 dari 6 pohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat sore para petani Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita sedang berkunjung di kediaman Abah Erlan di Natar, Bah ya, alamatnya ya. Lengkapnya itu di Desa Cisarua, teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita ingin berbagi sharing pengalaman dan juga kita ingin sedikit bertanya tentang alpukat, terutama bagaimana perawatan alpukat. Nanti pun kita tanya akan potensi dari alpukat itu sendiri, teman-teman. Untuk itu kami meminta atau kami memohon kepada Abah nanti bisa berbagi kepada teman-teman di channel kita ini untuk bisa memberi edukasi, juga memberikan motivasi supaya yang muda-muda di luar sana bisa semangat untuk menanam alpukat gitu, teman-teman. Kita akan tanya terlebih dahulu mengenai sejarah ya di saya ini, Bah ya, namanya Saung Alpukat Erlan. Itu sebenarnya awal mulanya Abah sebelum menanam ataupun mengebunkan alpukat ini gimana, Bah, ceritanya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya berkebun alpukat tuh kira-kira tahun 2013 ya, saya berkebun pisang. Kebanyakan pisang kepok Manado yang tinggi-tinggi itu ya. Saya rasakan setelah panen pisang itu kan, saya kesulitan untuk membuang limbahnya karena besar-besar batangnya ya. Berarti pelepah pisangnya itu Iya, susah batangnya untuk dibuang besar-besar seperti pohon kelapa gitu kan. Iya. Nah, pada waktu itu juga saya melihat tetangga gitu ya, sebelah saung saya ini sedang panen alpukat di depan rumahnya gitu kan. Pada waktu itu ditimbang mendapat uang sekitar 750.000 dan saya langsung bermimpi gitu kan. Wah, kalau gitu kebun saya itu saya tanamin alpukat 50 batang kali 750.000. Wah, ini menjanjikan gitu kan. Pada waktu itu, Bah ya. Jadi gambaran 2014 lah. 2014. Berarti gambaran itu sebenarnya bukan di konsep ya, Bah ya. Bukan konsep. Jadi berawal dari ketidaksengajaan ya. Sengaja saya Melihat sedang ngobrol dengan ternyata buahnya banyak dan hasilnya pun lumayan ya. Harganya juga lumayan secara ekonomi itu. Nah, setelah itu saya udah bertekad untuk membuang pohon pisang gitu kan, mengganti dengan alpukat gitu kan. Ya, waktu saya tanam baru 36 batang. 36 batang serentak gitu, Pak. Serentak. Ya. Sisanya saya cicil gitu kan. Bibitnya pada waktu saya dapat dari Gunung Terang. Gunung Terang itu daerah Bandar Lampung ya. Oke. Dan tidak tahu juga jenisnya. Oh, berarti kan. Di sini untuk varietas alpukatnya macam-macam. Saya tahu setelah saya ikut komunitas Al-Nusa, baru saya tahu nama-nama batang alpukat jenisnya. Tapi gitu. Mereka bilang ini alpukat mentega semua gitu kan. Kan kalau yang terkenal tuh ada Miki, ada Alligator, ada Kendil. Nah, itu kami tidak nanam gitu kan. Pada waktu itu, tapi sekarang nanam. Sekarang mulai nanam. Nanti kita lihat teman-teman varietas kendilnya ataupun varietas alligator, Bah ya. Tapi belum berbuah. Ini jenis apa, Bah? Roro, Bah ya. Ini Roro Subaka, teman-teman, dari Bangka. Usia 2 tahun. 1 tahun 2 bulan, teman-teman. Ini Roro. Saya pun penasaran daunnya seperti apa nih Roro. Dia agak itu seperti alligator, Bah ya. Ya. Tapi alligator lebih hijaunya lebih tua. Lebih tua. Ya, maksudnya ini dari alligator. Dia lebih tua daunnya. Kan beda kan?
Ini pupusnya itu merah muda. Dan ini Tapi kalau ininya seperti kendil bah ya, warnanya ya, pupus warnanya ya, seperti kendil ya. warna ini ya. Ini Roro Nah, teman-teman. serat ininya. Serat daunnya. Daunnya yang muda. Ada berapa pohon bah Roro bah? Ada 2 pohon Ini sama sama di depan pagar. di depan teman-teman. Yang berarti yang sudah berbuah di sini produksi apa pak? Yang berbuat tetap produksi saya gitu kan. Saya itu Iya. dari Saya itu dari beberapa, jadi kayak saya 1, saya 2 itu berbeda ini varietas. namanya diambil dari Nama Abah. Iya, nama Oh, saya nama singkatan. saya itu singkatan dari Saung Alpukat Erlan. Tapi saya dalam itu berarti singkatan dari Saung Alpukat Erlan. Tapi secara bahasa Indonesia, secara bahasa Sunda saya itu baik. Oh, Bahasa berarti Jawanya juga baik. Oh, Iya, berarti artinya. punya 2 filosofi Bang, Iya. ya dari nama saya itu ya. Satu saya itu artinya secara bahasa Sundanya baik, Baik. tapi juga singkatan juga. Singkatan juga. Saung Alpukat Alpukat Erlan. Erlan. Itu asal muasal dari Namanya itu. alpukat nama saya Bang ya, Iya. gitu teman-teman. Kalau boleh tahu Bah, luas lahan ini berapa? Luas lahan ini kurang lebih 3.000 meter. 3.000 meter, Ya, sekitar kurang lebih 7 rantai lebih lah. Ya. 700 lebih. Iya. Dan itu full di ini Bah ya, Full di sini, di pagar teman-teman. Pagar. Jadi secara keamanan pun ya lebih aman daripada kalau kita biarkan begitu saja. Mengenai usia Bah, alpukat ini apa rata-rata sama atau usianya ada yang berbeda-beda? Kalau yang 36 itu sama usianya ya, rata-rata 2015 saya tanam gitu kan. Berarti Tapi ada yang tidak berlanjut usianya gitu, dia mati terus disulam gitu kan, 6 bulan atau ada yang setahun disulam gitu. Tapi saya carikan yang udah mulai agak besar supaya ngubar kan. Nanti salah satu contohnya itu saya 6 ditanam 2015. Saya 6 itu. berarti ini sudah sulaman Bah ya? Ini sudah ini enggak bukan. Yang masih baru? Masih baru ini. Oh, masih baru ini Bah. Ya ini. Itu saya Pokoknya yang ditanam tuh yang paling awal tuh 2014. yang awal Tapi 2014. banyak yang mati pada waktu ini. Banyak yang mati juga teman-teman. Ternyata memang untuk yang mati nih Bah, Hmm. kira-kira kendalanya itu apa? Yang mati itu kebanyakan dia kena jamur akarnya. Jamur. Iya, karena di sini kan dataran rendah gitu, Ya. genangan air. Nah, setelah susulannya saya angkat, saya naikkan gitu kan. Nah, tanamannya tidak digali gitu kan, Oh, jadi gitu. ditaruh aja di permukaan tanah, jadi ditimbun. Seperti gitu kan ada gundukan ditimbun. Jadi dia Jadi kita lihat ininya teman-teman ya. dia jauh dari air lah gitu. Ini kan ini saya timbun juga gitu kan. Kalau dulu tuh yang banyak mati itu karena memang saya gali dalam gitu kan. Begitu musim penghujan dia terendam air gitu akarnya. Oh, gitu. begitu. Jadi salah satu yang bisa menyebabkan gagal alpukat itu adalah faktor Air, kebanyakan air, Air. rendam terutama ya. jatuhnya busuk akar Bang. Busuk ya? akar Busuk ya. akar. Itu paling fatal Bah. Paling fatal dia Untuk alpukat. ya di usia 6 bulan setahun masih bagus lah gitu, tapi di usia setahun ke atas udah mulai banyak akarnya. Ada contohnya nggak Bah di pohon kayak gitu yang dia identifikasinya itu terkena busuk akar itu seperti itu? Yang mana? ini arah sini kan ada. Airnya ya Bah ya? Iya, bukan ini batangnya ini sini. Ini saya tebang kan, saya tanam ini. Ini saya tanam Zubairi. Ini jenis baru Zubairi. Iya. Nah ini bawahnya itu akar gedenya sudah apa? Sudah busuk. Busuk. Berarti ini pohonnya juga udah nggak bisa produktif Bah? Iya, karena busuk kan ini kan apa enggak sehat ya. Pohonnya nggak sehat. Daunnya nggak sehat ya. Nih, tuh, jelek daunnya. Dan ini udah nggak pernah buah Bah? Buah tahun Pohon kemarin ini? paling dua biji. Cuman 2 biji buahnya. Iya. Banyak bunganya tuh serontok karena ya mungkin nutrisinya kurang banyak kan. Jadi menurut Abah untuk masalah atau kendala paling besar di alpukat itu masalah busuk akar. Caranya adalah dengan membuatkan parit. Parit ya supaya tuntas airnya. Jadi dibuatkan parit supaya air itu mengalir, Menarik nggak parit. nggak mengendap Nggak mengendap di akar. teman-teman. Karena dari pengalaman Abah itu paling fatal itu ya busuk akar bahaya untuk tanaman alpukat ini Tolong susah. sudah nggak bisa ditolong. Sulit tolongnya. Kalaupun bisa ditolong Ya harus buat parit yang dalam. Kalau tapi sebelum parah, sebelum parah, lebih baik mengganti Bah ya. lebih baik. Ini mengganti teman-teman ini contohnya nih diganti dengan tanaman baru Kalau teman-teman. kita ini mau merapikan ini butuh waktu 2 tahunan baru bagus lagi. Ya 2 tahun tanam aja, yang ini 2 tahun juga nanti 3 tahun buah. Iya kan. betul. Lebih sehat Bah ya, sehat lebih sehat lagi. pohonnya enggak. Dan menjamin panjang lah gitu ini. Usianya. Usianya. Kalau kayak gini udah jelek lah, nggak bisa di ini.
Itu ada yang buah nggak Bah itu? Buah itu ya? nggak ada. Itu yang Itu teman-teman ya, mengenai busuk akar, semoga bisa memberikan solusi bagi teman-teman yang memiliki gejala ataupun ciri-ciri pohon alpukatnya seperti ini teman-teman. Ini kurang sehat Bah ya pohon ini ya. kurang sehat. Karena Ini kurang sehat teman-teman pohonnya. Jadi dibuatkan parit supaya sehat pohonnya. Mengenai penyakit juga Bah, selain busuk akar, apa ada penyakit lain untuk tanaman alpukat ini? kalau alpukat itu sebenarnya penyakitnya nggak begitu berat-berat amat Nggak ya. begitu Ya, berat. jadi pasti penanganannya masih mudah lah gitu kan. Masih mudah ya. Dibandingin dengan Durian. durian itu kan sulit banget tuh kan. Kalau alpukat itu paling cabuk gitu ya, yang putih-putih itu paling itu. Oh, kutu kebul. Kutu kebul. Kutu putih ya. itu Nah, ya? terus Penggerek. penggerek batang. Penggerek batang. Itu kan mudah cara menangannya, nggak sulit gitu kan ya. Sama dengan jamur lah gitu, jamur. Kalau jamur sekitaran pohon itu kita bisa buat waterlogging lah, seperti ini, siring lah. Oh, dibuat irigasi teman-teman Ya, ini dibuat supaya siring airnya mengalir supaya ya. begitu hujan air dari atas sana tuntas masuk ke sini gitu kan. Ya turun di air tanahnya itu kan. Iya. Jadi tanah itu keadaan kering dia ya. Tidak terlalu lembab gitu kan. Itu teman-teman mengenai beberapa kendala yang ditemui untuk budidaya alpukat ya. Jadi selain jamur akar, yang kedua juga penyakitnya ada di penggerek dan juga kutu kebul ya Pak. Ya. Itu yang sering Sering ditemui oleh para pekebun atau petani alpukat. Kalau boleh tahu nih Pak, Ya. satu pohon alpukat yang ditanam di sini di lahan ini itu bisa menghasilkan berapa kilo sih? Kalau Satu pohonnya? satu pohon tuh kalau yang maksimal ya. Normal. Yang Pohon normal sehat. itu seperti saya 03 itu tahun tanam 2015 ya. Kemarin itu 1,5 kintal. 1,5 kintal. 1,5 kintal dihargai 4,5 juta. Jadi kurang Satu lebih pohonnya? ya, kurang lebih 1 kilonya tuh 30.000 1 kilo 30.000 kali 1,5 kintal. kali 1,5 berarti 4,5 juta Bah ya, Ya. satu pohon. Satu pohon. Teman-teman. Jadi untuk para teman-teman yang ingin sedang akan menanam alpukat, ini peluang yang bagus ya teman-teman. Jadi ya alpukat itu punya potensi ya Pak. Punya potensi. Jadi tahun kemarin kan kita hitung ya dengan anak saya berapa nih penghasilan tahun 2021 kemarin. Itu dari 9 pohon tuh kita mendapat uang 21.600.000. 21.600.000 dari 6 pohon. Cuman saya nggak bisa rinci ya. Ada kan pepaya ada yang sekitar setengah satu pohonnya, ada yang cuman 50 kilo gitu Kan kan. yang mustahil Bah ya. Bukan, sebenarnya Itu seperti nanti kita sana teman-teman ya, kita lihat. ini yang Contoh yang ini bisa 1 ton 1,5 Pak ya. Satu pohonnya. Ini bisa di shoot nih. Ini contoh buahnya nih. Ini buah jenis saya 05. Tanamnya 2015. Ini berarti satu buah. Ini Bah, maaf Bah. Ini Dia boleh pegang Bah ya? boleh. Ini bisa maksimal berapa kilo ini? Ini Satu buah. maksimal 1,2 ton kilo. 1,2 kilo. Ya. Satu pohon bisa? Satu pohon, kalau ini karena pohonnya juga besar-besar, buahnya nggak seperti pohon-pohon yang lain, banyak gitu kan. Ya. Tompolannya ini buat tombolnya cuma 1-2 gitu kan. Satu pohon bisa 20. Satu pohon kadang-kadang 20 sampai 30. Berarti 20 kilo lah ya. Ya. Kalau ini kan satu buah Ya. 1 kilo hitungannya ya. Ini teman-teman, ini saya 05 nih jenisnya. Lumayan besar nih. Ya, ini sekitar bulan depan akhir. Kapan Bah bisa kira-kira? Bulan Kita depan, ini, akhir bulan depan ya? bulan Juni. Kita ke sana teman-teman, ke pohon yang bisa produksi 1,5 kintal ya Bah. Iya. Nah pohon ini namanya saya 03 ya. Saya 03 ini tahun kemarin tahun 2021 dia menghasilkan 1,5 kintal ini. Di Tapi setiap tahun ini pohonnya. dia nggak begitu banyak buahnya. Ini pasca buah atau belum dibungakan Bah? Atau belum ada program? Pasca buahnya. Oh baru panen berarti Iya, ini ya? baru panen. Berarti masih tahap recovery, Iya. recovery pohonnya. Oh. Berarti buahnya bulan 1 kemarin? Iya betul ya. Bulan 1 ya? Nah, Ini berapa berat ini? Satu pohon? 1,5 kintal yang tahun 1,5 kintal ini pohon 1,5 kintal Ini nih. tahun tanamnya 2014. Yang awal Bah ya? Yang awal ini. Ini sudah berapa kali buah berarti Bah? Udah 4 kali. 4 kali buah nih. Kali buah. Pohon ini. Yang terbanyak kemarin 1,5 kintal. 1,5 kintal. Ada ini nggak Bah resepnya? Bisa 1,5 kintal itu buahnya?
pemupukan atau Ya, perawatan pemupukan. pemupukan. Baik pupuk lewat bawah maupun Semprot. spray, ya, semprot dari atas itu kan. Kan bisa tahun ini saya lagi mencoba dengan organik ya, sudah setahun ini. 1 tahun ini Abah beralih ke organik. Organik. Tahun kemarin itu masih menggunakan kimia. Semi kimia Iya, atau full kimia, full masih kimia. full Kan masih menggunakan kayak ulang 3, MKP, semprotnya pakai gandasil gitu kan. Itu masih kimia semua tuh. Jadi tahun ini Tahun sudah ini full. Jadi organik. kita buang kimianya, kita coba organik. Makanya daunnya sedikit agak inilah apa ya, nyeleneh lah gitu kan. Karena dari Masih beralih ya? Iya, lagi dari Masih organ- proses dari beralih. kimia beralih Organik. ke organik. Moga-moga nanti tahun depan sudah ya, sudah semoga nanti menunjukkan yang bisa terbaik gitu buahnya kan. bisa maksimal juga ini buahnya ini. Ini yang sedang diprogram ya. Ini yang di program. Ini program pembuahan nih teman-teman. Program pembuahan ini Ini dengan bisa disut nih teman-teman. dengan Ini. apa? Dengan pupuk Ini nanopartikel. Punya Mas Wawan ya. Iya, Mas Ya, Wawan. Was, kebas- Ini kebas. salah satunya yang lagi program dengan nanopartikel. dengan Lebat Mas tuh Wawan. teman-teman tuh. Setiap Ini- tangkainya Kalau saya hitung paling sedikit itu 3 kintal nanti. satu pohon, Satu pohon ini. 3 kintal. Iya, ini Tapi dari pengalaman Abah, Satu apa setengah. ini sebelum menggunakan nanopartikel, sebelumnya apa seperti ini buahnya? tidak. Jadi waktu menggunakan kimia kemarin itu sama, 1,5 kintal. 1,5 kintal. Agak lebih dikit lah ini, lebih banyak. Ini lebih banyak. Jadi Pak, tahun ini saya menggunakan organik pakai nanopartikel dari Mas Wawan ya, kebas itu. Ini luar biasa ini. Ini Hasilnya kalau ya. saya hitung ini kayaknya 3 kintal dapat ini kayaknya. Lebih. 1000 buah. Iya. Ini kalaupun nanti gede normal ya, Iya. udah mulai gede-gede. Paling sedikit saya 1000 nih. 1000. Bisa sob. Tapi Bisa ini- sampai ini- sana tuh sob. Ini aja Sob. segi kayak gini. Iya. Ini berapa udah. Tuh sob di sebelah sana tuh. Tapi setelah untuk tadi Abah menggunakan pupuk Nanopartikel. nanopartikel, Dari kebas ya. itu berapa kali semprot atau berapa kali aplikasi dari pembungaan? Ini sudah yang keempat. Keempat. Ini Berarti setiap 2 minggu sekali. jangka waktunya itu 2 minggu sekali. per 2 minggu sekali disemprot. Semprot Ini sudah yang ke yang keempat. Empat. Kemarin, baru kemarin yang keempat. keempat. Untuk menyelesaikan sampai selesai itu berapa kali semprot, Pak? Kurang lebih 8 kali lah. Berarti masih ada 4 kali lagi untuk semprot ya? Per 2 minggu sekali. Kalau sudah mendekati usia panen nanti kita hentikan. Oh, kalau sudah mau panen sudah Sekitar 1,5 bulan. Ada berapa pohon bah yang dibuahkan seperti ini? 2. 2. Ya, 2. Itu pun kita sana coba lihat ke sana itu. Ini efek dari nanopartikel. Ini juga sama, Bah? Iya, ini juga sama ini. Ini buahnya ini Ini teman-teman. juga luar biasa. Ini hampir rata deh. Atas tuh itu yang banyak. Rekod nggak itu? Kayak tadi bunyi suara tek 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 tek. Itu satu. Kumpul-kumpul tuh. Ini pernah 1 kintal. Ini kalau ini Pernah 1 kintal ini satu kemarin. kintal teman-teman. 1 kintal kemarin. Kalau ini kayaknya lebih. Nanti. Lebih. Iya. Berarti memang target Jadi 7 lebih banyak. lebih banyak ini ya. Berarti target 2 ton itu Kita 50 jutaan lah. 20 juta teman-teman. Dari 19 Itu dengan harga 20.000 dari 19 pohon. Kan yang lainnya kan ada baru 2 aja 2. Iya. Hanya beberapa pohon itu buah. Jadi totalnya di sini ada berapa bah populasinya? Pohon di sini ada 52. 52, Ya, pohon dari 50 itu yang sudah berbuah itu sekitar 26 pohon. 26 pohon. Ya, jadi yang Itu lainnya, yang lainnya itu sulaman. Sulaman Karena karena udah gede banyak buahnya mati dia gitu. itu Sulam. akar tadi. Itu juga akar air kebanyakan Oh, air. faktor Akarnya air. busuk. Itu biasa kendalanya untuk yang dataran rendah gini bah ya. Iya kan. Yang airnya Pohon enggak. pohon pertama terus diuruk gitu kan karena kebanjiran diuruk. Jadi menggenang air gitu kan. Sulit diselamatkan seperti itu. Itu paling sulit bah ya. Dari Paling pengalaman sulit. Abah, Ya kecuali kalau kita bisa dongkelnya gitu diangkat. Atau kita berarti kayak singkong bah ya. Iya kalau kita buat waterlogging juga terlalu dalam gitu kan. Biayanya pun lebih mahal, Pak, ya. Biayanya lebih mahal. Segala Terus macam. ngebuang juga kemana kalau terlalu dalam gitu kan. Selain ini bah, apa namanya perkebunan alpukat. Abah nanam alpukat banyak nih ya. Abah juga buat pembibitan ya. Iya. Untuk sementara pembibitan pasarnya gimana pak? Peminat dari pembibit. Alhamdulillah sih peminatnya dari peminat saya ini ya. Jadi karena saya itu
dia menjual bibit itu setelah nanti kita pohon itu berbuah yang kita sambung. Jadi seperti saya 02 nih sedang berbuah sudah gede-gede masa panen. Nah kita pamerkan tuh bibit kita itu. Caranya begitu. Iya, jadi orang itu kalau mau ini buah enak, saya ambil saya 2 aja. Bibitnya. Ini bibitnya. Tapi kalau orang-orang jual itu kadang-kadang tidak bisa menunjukkan bibitnya. Buahnya mana? Pokoknya besar gitu kan. Nah, kalau saya itu tidak mau menjual kucing dalam karung gitu kan. Nah ini indukannya buahnya seperti ini bibitnya gitu kan. Jadi buahnya ada, bibitnya pun ada teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin menanam ataupun ingin mengebunkan pohon alpukat, bisa langsung ke tempatnya Abah. Ini berlokasi di Desa Cisarua ya Bah ya. Di Cisarua, nggak terlalu jauh dari kota Bandar Lampung ya teman-teman. Mungkin nanti kalau ada kesempatan ketika buah kita bisa kesini lagi ya teman-teman, melihat dari buahnya Bah ya, yang sudah besar-besar gini Bah. Ini kira-kira bulan kapan itu? Sudah bulan 9 dan 10. Bulan 9 Oktober ya. Iya. Berarti ketika musim alpukat juga ya. Iya benar. Bulan-bulan Oktober teman, nanti insya Allah kita kesini lagi. Nah untuk mengenai perawatan alpukat nih Bah ya, susah nggak sih Bah merawat pohon alpukat itu? Kalau saya selama ini sih tidak begitu susah ya. Tidak begitu susah. Lebih susah tuh merawat pokok kecil ya sebenarnya dibanding sudah besar seperti ini. Oh, gitu kan. berarti lebih susah ketika kita mengurus masih kecil daripada ketika dia sudah besar begini. Yang penting kan sudah besar itu kan nutrisinya kita lengkapi gitu kan. Nutrisinya dilengkapi. Makanya saya tuh paling tabu ada orang makin alpukat makin tua makin kecil-kecil buahnya, itu saya enggak setuju ya. Sama dengan orang kan, kalau nutrisinya dilengkapi orang itu kan pasti dia tumbuh besar gitu ya. Ibarat kalau kita makan kan, kalau makanan itu lengkap, nah kita pun kuat gitu Bah ya. Kalau kuat tuh makin dia makin besar kan nutrisinya makin berbeda pada setahun ini dengan tahun itu berbeda. Intinya untuk alpukat ini ada di perawatannya Bah, iya, terutama pemupukannya gitu. Pemupukannya harus rutin. Terus kita tahu juga keperluan nutrisi dari pohonnya apa aja gitu kan. Dan ya sering diperhatikan gitu kan. Karena alpukat juga makhluk hidup kan, perlu juga diajak ngobrol gitu kan. Kayak gini teman-teman ya. Tuh sedikit. Senyum kita juga bisa membuat alpukat itu jadi subur gitu kan. Oh ya, tadi dengar-dengar katanya ada yang bertanya tipsnya apa nih Bah alpukat palap. Ini kan jenisnya palapa ya Bah? Yang di depan ya? Di depan. Palapa itu kan ditanam di Bandar Lampung jarang yang berbuah. Tapi di sini berbuah. Bahkan ada yang tidak berbuah gitu kan. Teman-teman kesini lihat kok di sini palapa berbuahnya bagus dan lebat besar-besar. Ya mungkin ini karunia Allah kali ya. Samping ya kadang-kala kan kalau ada anak-anak itu lagi sedang ada hafalan itu kan, setoran hafalan, saya perintahkan suruh hafalnya di bawah-bawah pohon alpukat gitu ya. Sambil supaya makhluk hidup yang lain juga bisa mendengarkan gitu kan. Gitu kan. Saya pernah ini sih Bah belajar tentang tasawuf, ilmu tasawuf ya. Jadi segala sesuatu di alam ini memang dia tunduk sama sang pencipta. Dan kalau orang yang bisa sampai ke makam tertentu, dia bisa merasakan bahwa pohon seperti ini pun mereka bertasbih Bah ya. Iya. Artinya mereka itu mensucikan nama Tuhan. Walaupun cara bertasbihnya berbeda dengan kita Bah ya, cara ininya. Karena memang juga mereka ini tanaman yang punya nyawa. Dia pun perlu dikasih sayang Bah ya dengan seperti itu. Itu teman-teman. Itu tips dari Abah Haji seperti itu. Jadi kalau mau alpukatnya berbuah banyak, ajak bicara gitu. Ajak salawat. Yakin ya, dia juga ngerti gitu kan. Mengenai ini Bah, ada nggak pesan-pesan untuk generasi muda di luar sana yang ingin atau sedang melirik bisnis perkebunan terutama alpukat ini? Karena kami sendiri juga sedang mendalami tentang perkebunan alpukat ini Bah. Jadi sementara kita juga menanam alpukat di lahan kita. Jadi kita pengen nasihat dari Abah, wajangannya seperti apa untuk generasi muda, tidak hanya untuk kita tapi juga untuk teman-teman yang lihat video ini nanti Pak. Pesan dari saya untuk generasi penerus ya, para pemuda, bertani itu mengasihkan ya. Bertani mengasihkan ya. Karena saya tahunya hanya alpukat tuh kan, pohon-pohon lain juga bisa gitu kan. Bisa. Nah, khususnya alpukat selama ini saya geluti sekitar sudah 7 tahunan ya.
alpukat itu menjanjikan. Satu batang itu dengan umur 7 tahun itu bisa menghasilkan uang jutaan rupiah. Jadi apa salahnya kalau anak-anak muda yang mempunyai lahan orang tua yang besar ditanamin alpukat ya. Dengan alpukat 2 atau 10 batang sampai 10 batang itu lumayan hasilnya gitu kan. Ya, kalau satu pohon Berarti sekali panen bisa untuk beli motor lah. Iya, sekali panen bisa beli motor. Satu pohon 1 juta kali 10 juta. Jadi untuk para teman-teman di luar sana, para generasi muda, generasi milenial, jangan malu untuk menjadi seorang petani, Iya. karena petani itu juga bisa berhasil, Pak ya. Bisa berhasil. Potensinya besar. Tinggalkanlah rasa gengsi itu, malu itu, jadi buang jauh-jauh lah, Bah ya. Apalagi di Indonesia ini kan, saya pernah membaca tahun 2060 itu profesi petani itu musnah ini, Pak. Jadi itu kan kurang baik lah untuk Indonesia ke depannya. Kita sama-sama ketahui nasib sebuah bangsa, sebuah negara itu tergantung daripada petaninya, Pak ya. Sedangkan bagaimana kalau kita Indonesia ini bisa maju kalau petaninya saja ogah-ogahan ataupun enggan yang mau bertani, yang semangat. Gitu kan. Termasuk mungkin saya yang paling tua kali gitu kan. Jadi saya sangat bersyukur tuh kan anak-anak muda sekarang sudah gandum dengan bertani. Gitu. Bahwa bertani itu sangat menjanjikan. Dan apalagi kalau umat Islam ya, itu hukumnya wajib menanam gitu kan. Wajib menanam untuk sodako. Untuk sedekah. Sodako itu kan bukan dengan manusia, sama dengan manusia kan. Sesama makhluk. Alpukat kita sedang tua dia makan bajing, sodako bagi kita. Menanam. Satu pohon, kemudian pohonnya itu berbuah. Ketika buah dimakan oleh burung, manusia, binatang, maka itu sedekah. Fakana lahu bi sodako. Maka bagi itu merupakan sedekah. Itu keuntungan dari petani tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi dari sisi agama, spiritual, itu ada nilai sedekah, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu saja ya kunjungan kita ke saung Abah Erlan. Salam dari Lampung, salam beravokado.